Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengungkap adanya konflik kepentingan hingga simbiosis mutualisme dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Ceromebok di Kemendikbudristek terkait dengan investasi oleh PT Google Indonesia. JPU Rai Riyadi mengatakan, hal itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang atas nama terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin, 23 Februari 2026. Satu dari sejumlah saksi, yakni Deswita Arvinci yang merupakan mantan sekretaris Mendikbudristek menyampaikan adanya pertemuan antara Nadiem Makarim dengan petinggi Google, bernama Cesar, pada awal 2020 silam. Deswita itu sekretaris menteri, dan dia mengatakan bahwasannya membenarkan adanya pertemuan di awal 2020, itu antara Pak Nadiem dengan petinggi Google yang bernama Cesar, kata Rai, di Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Rai menjelaskan, turut hadir juga pejabat eselon 1 dan juristan yang saat itu menjabat sebagai staf khusus, staf sus, Nadiem ketika menjabat sebagai menteri. Rai mengatakan, dalam pertemuan itu disepakati untuk menggunakan Chrome OS. Setelah adanya pertemuan tersebut, Cesar Sengupta kemudian angkat sebagai komisaris PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, Goto. Yang mana Pak Nadiem sebagai pemegang saham atau founder, pemegang saham pemilikan begitu. Nah, jadi di sini kelihatan simbiosis mutualismenya di mana Google diberikan pengadaan di Kementerian Pendidikan, lalu pejabat Google itu didudukinya, diletakkannya sebagai komisaris di perusahaan dia, ucap Rai. Dalam pelaksanaan pengadaan Ceromebok, Rai mengatakan, berdasarkan perintah Nadiem, pejabat struktural eselon 2 seperti direktur dan PPK ditekan melalui SKM Juristan dan Fiona sebagai staf sus. Rai kemudian menjelaskan terkait dengan keuntungan yang didapatkan oleh Nadiem dari kerja sama tersebut. Pertama, keuntungan Rp809.596.125.000 itu adalah keuntungan Nadiem mendapatkan performa atau keuntungan dari perusahaan dia, yang mana dia bekerja sama dengan Google melalui korporasi yang dia sebagai pemilik, tuturnya. Lanjutnya, meski saat itu Nadiem menjabat sebagai menteri, ia memiliki kekuatan karena memberikan kuasa kepada Andre Kelvin sebagai beneficial owner, pemilik manfaat, untuk mengendalikan PT Gojek Indonesia. Lebih lanjut, JPU juga membuktikan adanya perusahaan lain yang berafiliasi dengan Goto yang menerima saham dari Goto seperti PT Dompet Karya Anak Bangsa, PT Saham Anak Bangsa, PT ANK, dan ada beberapa perusahaan lainnya. Rai mengatakan, Nadiem mendapatkan keuntungan dari anak perusahaan dengan cara saham yang ada di PT AKAP, aplikasi Karya Anak Bangsa. Atas persetujuannya sebagai komisaris utama pada saat itu mengalihkan saham ke perusahaan investasi salah satunya Endless Art Investment di Singapura. Yang nanti dari Endless Art Investment itu dialirkan ke saham milik dia, atas nama dia dan ke saham milik perusahaan yang dia juga sebagai pemegang sahamnya seperti perusahaan PT ANK. Seperti itu, ucap Rai. Rai kemudian mencontohkan ketika hakim dalam persidangan mempertanyakan investasi pada 18 Januari 2019 dengan 299 lembar saham dan pada 2020 ada 11.883 lembar saham. Menurutnya, saham yang ada di Google investasi tersebut yang tercatat dalam Deed of Equipment nilainya $55 juta AS, namun hanya tercatat dalam akta notaris puluhan miliar. Sehingga, kata Rai, selisihnya sangat jauh sampai 800 miliar rupiah lebih untuk satu aksi korporasi saja, yaitu Google investasi yang dilakukan pada bulan Maret 2020. Namun, ternyata notaris akap Jose Dimasatria tidak mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi tersebut. Notaris hanya mendapat berupa sirkuler yang merupakan dokumen persetujuan rapat pemegang saham di luar rapat. Rai mengatakan, salah satu modusnya yaitu melalui perusahaan investasi Endless Art Investment, melalui perusahaan di Cayman hingga dengan cara melalui program buyback pada 2024 ketika Nadiem hampir selesai sebagai menteri. Nah, padahal program buyback itu dengan nilai $91 juta itu perusahaan dalam keadaan rugi, kan fakta perusahaan dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan rugi kenapa buyback lagi? Tegas Rai. Selain itu, ia mengatakan, persoalan lainnya terungkap di dalam persidangan yakni terkait program kepemilikan saham karyawan, Employee Stock Ownership Plan ESOP. Rai mengaku, dia menyayangkan adanya program tersebut, di tengah keringat para driver Gojek yang bekerja di lapangan untuk menyewakan jasanya. Namun yang menikmati hasilnya adalah para petinggi dan karyawan kantor Goto. Ia menjelaskan, kerjasama yang saling menguntungkan tersebut yaitu ketika sudah ada kesepakatan menggunakan Ceromebok di Kemendikbudristek, maka investasi Google diberikan atau disetujui oleh Nadiem sebagai menteri. Padahal,
Rai menyebut bahwa Nadiem sebagai menteri seharusnya paham bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena ada konflik kepentingan, menyalahgunakan wewenang.